寸之地，碾落做成泥。冷眼交风雨，楚河我自知己，谈命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑入鞘。举中指，算如雨，无不现重影。纵使真剑气，一命破残局。举中旗，冷落雨，缓缓虚实听。天地作证，红尘不过虚落钻入心，无悲凄凉花尽，小说里方为君知情。Dia komandan wanita dari Biro Penjagaan Kekaisaran yang dibawa kembali Putri Agung dari perbatasan. Aku dengar dia sendirian menyerang pos terdepan Gurun Utara. Sungguh sangat gagah berani. Chiang, ada perjamuan yang harus dihadiri. Kini, meski kamu mendapatkan perhatian dari guru besar, keluarga bangsawan harus tetap... Tidak perlu. Pencapaian dan ketenaranku ini diperoleh dari perjuangan di medan perang, bukan hasil dari minum-minum. Kali ini tidak bisa ditolak. Mereka keturunan sah dari keluarga bangsawan. Kalau kamu menerima undangan guru besar dan menolak mereka, pasti jadi omongan orang lain. Benar. Jasa militer memang penting, tapi tanpa dukungan keluarga bangsawan, kamu jadi si Yanlai yang kedua. Apa demi posisi jenderal pengawal, pergi membuat surat perjanjian militer untuk membunuh Raja Gurun Utara? Tuan Muda, Jenderal Liang, ini arak penghormatan dari seorang tamu untukmu. Karena ini arak penghormatan, jika orangnya tidak datang, penghormatan macam apa ini? Arak ini bukan dari kedai kami. Ini difermentasi sendiri oleh tamu itu. Tuan Muda, Yusang telah tiba. Salam pada Tuan Muda ketiga. Ini hadiah pertemuan yang diperintahkan tuanku untuk diberikan pada Tuan Muda ketiga. Seseorang tidak boleh menerima hadiah tanpa adanya jasa. Apalagi hadiah pertemuan dari tuanmu ini. Rasanya terlalu berharga. Tuan mengatakan ingin meminjam jalan. Kudengar Tuan Ketigashi punya jaringan luas dan kemampuan luar biasa. Apakah Tuan Muda berkenan? Guci, pergi ambil si guci arak yang bagus untuk menyambut kedatangan Yushang. Aku ini baik dalam segala hal, hanya saja tidak begitu kuat minum arak. Berbicara tentang minum arak, tuanku itu malah lebih kuat minum. Jika ada kesempatan, kuharap Tuan Muda dapat menyaksikannya sendiri. Silakan.
Setelah gagalkan rencana Raja Xiaonan, kita sudah mendapatkan keuntungan besar. Kenapa masih bekerja sama dengannya? Situasi di pengadilan istana berubah dalam sekejap. Segala tindakan Putri Agung belakangan ini tidak lain ingin rebut kembali kendali utama pengadilan istana. Kita juga harus memiliki persiapan yang matang. Kalau begitu, Teng Yi... Berbicara tentang Teng Yi, niat Liang Qiang untuk membangkitkan kembali keluarganya sudah hampir tertulis jelas di wajahnya. Kini Putri Agung telah mendirikan biro penjaga kekaisaran, membuat ibu kota Chu menjadi tidak tenang. Para pejabat demi melindungi diri mereka sendiri malah membiarkan Teng Yi menjadi kekuatan tunggal yang mendominasi pengadilan istana. Ini semua adalah hal yang tidak dapat diterima Putri Agung. Penyakitku ini tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Urusan di pengadilan istana tentu saja diserahkan pada Putri Agung dan Teng Yi untuk diputuskan. Baik. Tuan Muda, minumlah sup penawar mabuk ini. Bagaimana kabar adik ke-9 belakangan ini? Sudah sampai di mana? Apakah perjalanannya aman? Tuan Muda tenang saja. Segala yang perlu diurus sudah diurus. Pihak yang perlu diberitahu juga sudah diberitahu. Cepat makanlah. Ayo, bawa untuk dimakan. Baiklah. Jenderal, kue ini secantik apapun juga untuk dimakan, bukan untuk dilihat. Jika kamu terus memandangnya, takutnya kue ini akan basi. Berlutut! Jenderal, kami tangkap satu orang hidup-hidup. Siapa yang mengutusmu kemari? Aku tidak punya banyak kesabaran. Bunuh saja aku. Tolong dibereskan. Baik. Setelah kebakaran di Desa W tahun lalu, orang-orang kita terlambat satu langkah. Dalam neruntuhan, hanya berhasil menemukan barang rusak seperti ini. Tuan penerus masih menyimpannya selama bertahun-tahun. Terakhir kali waktu Xianlai di kapal, begitu mengungkit tentang Desa Wei, pikirannya langsung buyar. Terlihat jelas ini adalah kelemahannya. Jika kita benar-benar bisa menemukan anak yang bernama Xiang itu, mungkin saja kita bisa mengendalikan jenderal pengawal yang baru menjabat ini. Aku ini bodoh. Hanya saja, apakah Xianlai ini akan mempedulikan ancaman ini? Dia akan mempedulikannya. Bagaimanapun juga, Xianlai yang sekarang lebih terlihat seperti manusia dibanding sebelumnya. Tangan dan kaki seseorang pasti akan terikat karena hati yang lunak. Tuan Si datang menghadap. Biarkan dia masuk. Putri Agung, hati-hati. Jangan sampai salah tempelkan sinebar. Apakah Tuan Muda Shi sudah sembuh? Duduklah. Ini penyakit lama. Setiap kali pergantian musim, selalu menderita beberapa hari. Baru-baru ini badai di sedang istana terus berlangsung. Sedangkan aku terbaring karena sakit. Tidak dapat bantu Putri Agung sedikit pun. Jadi aku datang untuk memohon maaf. Apa pula kesalahan Tuan Muda ketiga? Aku tidak bantu Putri Agung. Sebenarnya adalah demi kebaikan Putri Agung sendiri. Jika Putri Agung andalkan keluarga Shi untuk menekan Teng Yi di mata para menteri, kamu tetaplah seorang boneka yang bergantung pada orang lain. Kalau begitu, segala pencapaian yang diperoleh sebelumnya, amanat dari kaisar terdahulu, pertempuran lawan Gurun Utara, memukul mundur Raja Xiaonan, semua ini tidak akan menjadi milikmu lagi. Namun jika Putri Agung menundukkan para menteri sendiri, kamu bisa jadi Putri Agung yang tidak diragukan siapapun dan bisa mendengarkan serta membahas urusan pemerintah. Kamu bisa jadi kekuatan ketiga yang nyata di rapat istana. Selain guru besar dan juga keluarga Shi. Tuan Muda ketiga benar-benar senang melihat hasil ini. Aku selalu percaya
bahwa segala hal yang didapatkan Putri Agung pantas kamu dapatkan. Lalu bagaimana jika aku kalah? Nantinya Putri Agung pasti akan mengingat bahwa aku masih ada. Aku sudah selesai bicara. Aku mohon pamit agar tidak menularkan penyakit ini. Tuan muda ketiga merawat diri dengan tenang. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Selama ini aku selalu percaya pada Putri Agung. Untuk apa dia bersikap sok perhatian? Dia hanya merasa sandiwara pertikaian dua pihak sudah saatnya berakhir. Raja, Xian Lai mengatakan dia pasti akan memenggal kepalamu dalam waktu setengah tahun. Bocah dari keluarga si itu benar-benar angkuh sekali. Kalau begitu, aku justru ingin melihat apakah dia yang lebih dulu memenggal kepalaku atau aku yang lebih dulu mengambil darahnya untuk bendera pasukan Gurun Utara. Zheng Xia lakukan kecurangan dalam ujian kekaisaran. Buktinya sudah sangat konkret. Berdasarkan hukum pidana dinasti Chu, dia dijatuhi hukuman mati setelah musim gugur. Mengapa Zheng Xia ini langsung dijatuhi hukuman mati? Apa? Aku bilang, mengapa Zheng Xia langsung dijatuhi hukuman mati? Sebelumnya aku menanyakan perkembangan kasusnya. Bukankah aku katakan akan ditinjau kembali setelah musim gugur? Berhubung kalian tidak menjawab, maka hari ini aku akan membahas kasus ini dengan seksama. Zheng Xia, pejabat administrasi Qingzhou, dituduh menjual soal ujian kekaisaran. Namun tidak ada bukti konkret setelah memeriksa seluruh dokumen. Yang terlibat di kasus ini adalah muridmu. Apa guru besar tahu masalah ini? Zheng Xia memiliki ketidakadilan. Mohon Putri Agung periksa kembali kasus ini. Aku tahu tentangmu, Cuyong Menteri Sensor. Kamu bilang Zheng Xia memiliki ketidakadilan. Coba jelaskan. Segel kertas yang ditempelkan sendiri oleh Zheng Xia dengan segel yang dibuka oleh tuan pejabat di dalam ruang ujian sama sekali bukan dokumen yang sama. Dokumen kasus ini tertulis jelas. Tulisan tangan telah dikonfirmasi. Zheng Xia bertangan kidal. Karena pantangan masyarakat, barulah dia berlatih keras menulis dengan tangan kanan. Pada hari kejadian, dia sengaja menggunakan tangan kiri untuk menulis segel kertas, meskipun bentuknya mirip. Tarikan garis tulisan dan karakternya beda. Lalu kenapa tidak membuktikan dirinya sendiri? Setelah Zheng Xia ditangkap, petugas penjara langsung mematahkan tangan kirinya. Sejak itu dia tidak bisa menulis lagi. Tidak mampu buktikan dirinya sendiri. Tampaknya kasus ini memang janggal. Perlu diselidiki kembali. Cuyong, apa kamu sudah gila? Demi Zheng Xia, kamu tidak ingin masa depanmu sendiri lagi. Dia memiliki ketidakadilan. Aku tidak bisa diam saja. Kamu pikirkan hubungan lama. Kamu langsung percaya begitu dengar dia berteriak minta keadilan. Dia sedang sial, terjebak di tengah konflik. Para pelajar yang melompat ke sungai itu telah membuat masalah ini menjadi besar. Harus ada orang yang serahkan nyawa sebagai ganti. Orang lain tidak tahu. Tapi saudara Cheng tahun itu tidak bisa masuk ibu kota karena masalah korupsi. Dia dengan sukarela menetap di Qingzhou menjadi seorang pejabat kecil karena dia pernah mengatakan seumur hidupnya paling benci pemalsuan dalam menuntut ilmu. Dia tidak akan membiarkan pelajar mengulangi kesalahannya. Kamu bahkan percaya dengan kata-katanya. Sekarang lihatlah, dia sudah pasti mati. Kamu juga sudah tamat. Namun Putri Agung berpendapat. Kenapa dengan pendapatnya Putri Agung? Dia hanya manfaatkan masalah untuk kepentingannya sendiri.
Kamu pikir Putri Agung peduli hidup dan mati pejabat kecil seperti ini? Dia sekarang hanya menginginkan ada orang yang menerima ucapannya. Para menteri tidak mempedulikan Putri Agung, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagaimana denganmu? Dasar kamu ini. Tamatlah riwayatmu. Bawa pergi, lakukan siksaan. Baik, Tuan. Jangan. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Tuan. Aku tidak bersalah, Tuan. Jangan. Biro Penjaga Kekaisaran menyelidiki Cheng Xia, pejabat administrasi Qingzhou. Nona, kasus ini diinterogasi. Meski ingin membawa orang, justru membutuhkan banyak prosedur. Prosedur Menteri Kehakiman tidak aku mengerti dan tidak perlu dimengerti. Aku jalankan perintah Putri Agung, melaksanakan tugas yang diserahkan Putri Agung. Bawa orangnya. Baik. Hah? Ada yang membobol penjara. Kalian berani? Apa masih ada hukum dan keadilan? Mengawal! Biro Penjaga Kekaisaran melaksanakan perintah. Yang menghalangi dianggap pemberontakan. Bunuh di tempat tanpa ampun. Tuan Muda, penjaga kekaisaran menembus penjara Menteri Kehakiman. Aku kesana begitu mendengar kabarnya. Aku lihat para pengawal Menteri Kehakiman terkapar. Penjaga kekaisaran bahkan membawa Cheng Xia. Ditambah lagi mereka masuk ke kediaman Kepala Akademi Chiang. Lalu memborgol dan bawa pergi Tuan Chiang yang sedang minum arak. Keluarga Chiang keluarga terpelajar. Kaisar terdahulu pun hormat pada mereka. Sekelompok orang kasar ini tidak menghormati hukum. Pembobolan yang bagus. Tuan Muda malah memuji mereka. Apa yang bisa mereka lakukan setelah merebut orang? Membuat hati orang-orang jadi cemas. Jangan-jangan besok mereka akan masuk ke kediaman sih. Tuji, kasus ini persis seperti papan catur ini. Hitam dan putih saling menjerat, tapi tidak ada yang berani memecahkannya. Cheng Xia hanya sebutir bidak yang dikorbankan demi kompromi berbagai kekuatan. Kini Putri Agung memegang bidak putih untuk memecahkan kebuntuan. Situasi makin kacau, justru makin menguntungkan kita. Namun Tuang Teng akan merasa pusing. Pemain catur paling hebat di dunia ini selamanya tidak perlu menjalankan bidak secara pribadi. Mengapa hari ini Guru Besar ada waktu luang untuk datang ke tempatku? Putri Agung bersikeras bertindak seperti ini. Membiarkan Biro Penjaga Kekaisaran menangkap menteri penting istana. Dan membajak tahanan penting Biro Menteri Kehakiman. Aku sedang menyelidiki kasus. Sekalian menyelidiki hubungan antara Guru Besar dengan kasus kecurangan ini. Putri Agung bukan sedang menyelidiki kasus. Putri Agung sedang menginjak-injak hukum dan tatanan istana. Putri Agung membiarkan Biro Penjaga Kekaisaran melakukan apapun sesuka hati mereka. Kamu bilang aku mengabaikan hukum dan tatanan. Kalian yang menutup mata untuk kejanggalan di kasus Cheng Xia. Kalian yang memilih menutup telinga terhadap tindakan kejam memaksa pengakuan dengan siksaan. Terlebih lagi kalian pura-pura tidak tahu air mata dan darah dari orang yang mengalami ketidakadilan. Guru Besar ingin para menteri menganggapku tidak ada. Baik, kalau begitu aku akan gunakan kasus ini untuk membuat semua orang melihat dengan jelas. Melihat bagaimana kalian menginjak-injak hukum dan tatanan. Melihat dengan jelas aku, Putri Agung, punya kekuasaan untuk ikut campur dalam pemerintahan. Hari ini kasus ini sudah pasti akan kuselidiki. Bukan hanya menyelidiki, tapi harus sampai tuntas. Putri Agung jangan lupa, aku menerima titah kaisar terdahulu untuk mengawasi negara. Guru Besar menerima perintah untuk mengawasi negara. Sedangkan aku, putri yang mengawal kerajaan berdasarkan dekret dari kaisar terdahulu. Jadi apa? Jadi setiap kali ada yang membahayakan kejujuran dan kebersihan negara, aku punya hak untuk ikut campur. Gubernur Qingzhou ajukan laporan. Baru-baru ini, penjaga kota Qingzhou dengan Biro Penjaga Kekaisaran telah terjadi bentrokan, melukai lebih dari 10 orang.
Pengadilan istana harus mengutus orang pergi ke Qingzhou untuk menenangkan hati rakyat. Menyingkirkan kekacauan, kembalikan keteraturan. Yang disebut menyingkirkan kekacauan, kembalikan keteraturan, terlihat jelas kebenaran di pihak guru besar, sedangkan pihak Putri Agung yang mengacau. Wu Xiaoman, Kepala Biro Penjaga Kekaisaran, memohon untuk menghadap Kaisar. Kepala Biro Penjaga Kekaisaran bukan pejabat tinggi istana. Bagaimana bisa sembarangan masuk? Cepat suruh dia pergi. Izinkan masuk. Izinkan Mu Xiaoman menghadap. Hormat pada Kaisar. Melapor pada Putri Agung, penyelidikan kasus Cheng Xia sudah ada hasilnya. Pelaku sebenarnya Ciyu, pejabat Qingzhou. Tindakannya yang menjual soal ujian sudah ketahuan. Dia ingin jadikan Cheng Xia kambing hitam. Perintahkan petugas penjara patahkan tangan kiri Cheng Xia, musnahkan bukti. Diam-diam menyuap kepala Akademi Kekaisaran dan bekerja sama dengannya. Ini surat pengakuan dosa dari mereka. Mereka sudah ditangkap dan dibawa ke ibu kota Chu, menunggu dijatuhi hukuman. Berdirilah. Tuan-tuan sekalian sudah mendengarnya dan juga sudah melihatnya. Kasus ini pada mulanya tidaklah rumit. Yang rumit adalah hati manusia. Keturunan keluarga bangsawan Qingzhou bisa sesuka hati jual beli soal ujian. Pejabat administrasi semena-mena memfitnah dan menjatuhkan hukuman. Kepala Akademi Kekaisaran menerima suap. Sementara itu, pejabat bersih dari keluarga miskin dan biasa, di mata mereka hanya seekor semut yang bisa diinjak mati sesuka hati. Guru besar, pejabat administrasi dan kepala Akademi Kekaisaran ini, semuanya adalah muridmu. Masalah ini akan dibahas lagi nanti. Saya mohon Putri Agung ambil keputusan. Segera hukum sekelompok orang tersebut berdasarkan hukum. Dia ini secara terang-terangan memihak kepada Putri Agung. Seorang menteri sensor kecil bisa begitu berani menentang guru besar secara langsung. Permohonan dikabulkan. Kasus kecurangan ujian yang terlibat tidak akan diampuni. Fokuskan untuk dihukum berat. Saya bersujud terima kasih atas rahmat Agung Kaisar. Langkah catur Putri Agung sangat luar biasa. Begitu kasus Cheng Xia dibongkar, 30% pejabat di Qingzhou semuanya diganti. Guru besar salah, bukan langkah caturku yang luar biasa, melainkan Ciyu dan lainnya yang telah menutup jalan mereka sendiri. Apa Putri Agung tahu? Orang yang kamu tebas hari ini bukan hanya beberapa pejabat korup saja, melainkan aturan yang telah disepakati oleh para keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Aturan? Apakah aturan menjual jabatan dan gelar, atau aturan sesama pejabat yang saling melindungi? Putri Agung, kamu menyingkirkan orang-orangku. Apa tidak takut si Yanfang memperbesar kekuasaannya? Jika terjadi itu makin sulit untuk dikendalikan. Mengenai urusan Xianfang, aku memiliki pertimbangan sendiri. Lebih baik guru besar urus saja dirimu sendiri. Tuan Muda, dua orang di dalam istana itu saling berselisih dengan sengit. Tapi kamu begitu santainya dan bebas di sini. Mengapa terburu-buru? Bukankah ini baru saja dimulai? Menteri yang dianugerahkan oleh Kaisar pergi ke Qingzhou. Perjalanan ini akan memperjelas segala urusannya. Apakah Teng Yi akan mengambil tindakan? Apakah kita akan diam saja? Jika guru besar benar-benar pintar, dia harusnya tahu bahwa mereka semua adalah bidak yang dikorbankan. Menjerat diri dalam permainan yang buntu hanya akan buang-buang tenaga. Maksud Tuan Muda adalah... Apa kamu masih ingat pengawas militer yang diutus ke perbatasan? Tunggu saja. Pertunjukan yang bagus masih ada di belakang. Dasar pengawas militer. Andalkan plat perintah yang diberikan istana. Selalu ikut campur dan memerintah sesuka hati. Saat berperang tidak terlihat batang hidungnya. Sekarang malah datang untuk pamer kekuasaan. Justru karena urusan peperangan sangat penting, tidak bisa membiarkan sekelompok orang tidak berguna mendominasi kekuasaan di sini. Pengawas militer Fu, hari ini ada perintah apa lagi?
Perwira militer dari gerbang Changping ternyata berani salah mencatat waktu pukul Su lewati 3 menjadi pukul Su tepat. Sembrono seperti ini, bagaimana bisa memegang tanggung jawab? Mohon Jenderal, segera memecat dan memeriksa dirinya. Atasannya langsung tidak bisa loloskan diri dari kesalahan ini. Benar-benar memiliki mata yang jeli. Hanya salah mencatat waktu sudah harus dipecat. Kenapa tidak dipenggal saja untuk jadi peringatan bagi yang lainnya? Bukankah itu lebih memuaskan? Mengenai pergantian penjagaan, tidak boleh lengah sedikit pun. Jika dalam hal ini ada kelalaian, membuat mata-mata Gurun Utara mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Siapa yang menanggung konsekuensi semua ini? Jangan-jangan Jenderal Chong ingin menggunakan alasan ada peperangan yang mendesak untuk melindunginya. Pasukan perbatasan punya hukum yang jelas, yang seharusnya dibunuh. Tidak akan disisakan. Baik, kalau begitu aku sebagai pengawas militer sudah bisa tenang. Namun, Jenderal Chong adalah orang kepercayaan Putri Agung. Jangan sampai mengecewakan harapannya. Pengawas militer jalankan perintah dari guru besar. Namun jangan lupa, di atas kepalamu masih ada kaisar. Terima kasih atas peringatan Jenderal. Aku pamit. Makhluk yang andalkan kekuasaan majikannya, mengandalkan dukungan guru besar, setiap hari selalu ikut campur dan memerintah dalam barak militer. Tutup mulutmu! Jika bukan karena orang kita membuat kekeliruan, tidak mungkin dia akan bersikap angkuh. Jenderal, bagaimana dengan gerbang Changping? Tempat yang begitu penting. Siapa yang harus diutus ke sana dalam waktu singkat seperti ini? Dasar bocah tengik. Akhirnya kamu kembali juga. Pengawas militer menyalahgunakan kekuasaan. Putri Agung tidak perlu cemas. Jenderal Chong tenang dan berpengalaman. Jenderal Si sudah kembali ke perbatasan. Perbatasan tidak kacau. Kali ini Tengyi bahkan tidak basa-basi. Dia bertekad mengusik pasukan perbatasan. Putri Agung, waspada terhadap rencananya. Dia pasti punya rencana cadangan. Terburu-buru mengganti perwira militer di gerbang Changping. Bukankah demi mendukung orangnya sendiri untuk naik jabatan? Namun Jiu sudah kembali ke pasukan perbatasan. Menang atau kalahnya papan catur ini masih belum bisa ditentukan oleh Tengyi. Hei bocah, jaga sikapmu saat tiba di gerbang Changping. Ada banyak mata yang sedang mengawasi pasukan perbatasan. Meski kamu hanya membuang gas, juga akan disalahkan orang lain. Sudahlah, jangan mengoceh lagi. Aku tahu lebih jelas darimu mengenai hal ini. Sebaliknya kamu, Chong. Kedepannya tidak ada aku yang membantumu di Yunchong. Berdoalah untuk keberuntunganmu. Kamu jangan merasa aku ini cerewet. Aku beritahu kamu, jika kebiasaanmu bertindak gegabah tidak diubah, begitu kamu salah. Meskipun kamu bermargasi, tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Seumur hidupku ini, aku mengandalkan diri sendiri untuk melindungi diri. Jangan omong kosong denganku. Aku mau bertanya tentang surat perjanjian militer itu. Kita bahkan tidak tahu di mana persembunyian Raja Gurun Utara. Bagaimana cara kamu membunuhnya? Jika dia begitu mudah dibunuh sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, aku sudah membunuhnya sebanyak 800 kali. Masih ada giliran untukmu. Orang bijak tentu punya rencana yang sangat cerdik. Orang sepertimu masih mengaku bijak. Semoga orang-orang di pengadilan istana yang saling berselisih demi kepentingan sendiri bisa mengetahui bahwa kepentingan yang terbesar adalah mengalahkan Gurun Utara. Chao, saat ini aku berada di Qingzhou. Setelah meninggalkan ibu kota Chu baru aku tahu, reputasi dan namamu di kalangan rakyat sangat agung. Para wanita di Qingzhou sini juga tahu jelas semua kisah-kisahmu. Oleh karena itu aku adakan pertemuan sastra wanita di sini. Kami bertanding setengah bulan. Sekarang, aku dan semua orang mengumpulkan hasil pertemuan sastra jadi buku. Beberapa hari lagi dikirimkan padamu ya. Kamu harus menuliskan kata-kata, akan kujual harga tinggi. Tuan Chu yang kamu utus datang ke Qingzhou, sudah kutemui. Selama kurun waktu ini aku selalu memperhatikannya. Setiap hari dia mengunjungi para pelajar dari rumah ke rumah.
Mengarahkan manfaatkan masalah demi menaikkan nama, cari pencapaian dan ketenaran. Ingin memanfaatkan urusan ini untuk memeriksa lingkungan pejabat, menyingkirkan para pejabat korup dan tidak berguna. Lalu memilih orang dari kalangan mereka untuk mengisi jabatan. Kata-kata yang diucapkannya masuk akal, penuh perasaan, memiliki keadilan dan keuntungan. Para pelajar di Qingzhou seketika langsung bersemangat. Pejabat lokal Qingzhou tadinya memikirkan cara mengabaikan dan mengucilkan Chuyong. Alhasil setibanya di Qingzhou, dia tidak masuk ke kantor pemerintahan. Namun ada para pelajar yang membukakan jalan untuknya. Chuyong ini terlihat lemah lembut. Tidak disangka bertindaknya begitu lihai. Dia adalah bakat yang bisa digunakan. Le Yun, katanya ada yang ingin dikatakan padaku. Hei Chow, kamu masih punya suasana hati main ayunan? Salah, aku lupa mengatakan. Beri hormat kepada Putri Agung. Tidak perlu begitu sungkan. Kenapa? Kamu dengar hal baru apa? Ku beritahu padamu, seluruh ibu kota Chu pakai nama Biro Penjaga Kekaisaran menakuti anak kecil. Katanya, jika tidak menurut, ditangkap oleh Biro Penjaga. Di ujung jalan dan gang, setiap orang menakuti anak-anak. Meski Biro Penjaga Kekaisaran tidak melakukannya, tidak bisa menghentikan tangisan anak itu. Aku tahu. Sekarang banyak yang menuduh dan memfitnah Biro Penjaga Kekaisaran. Tujuan sebenarnya adalah memfitnah diriku. Aku juga tahu dari mana asal semua desas-desus ini dan semuanya dicatat. Kalau begitu, kenapa tidak tangkap mereka? Tidak ada keperluan untuk itu. Sebenarnya sangat mudah untuk menghancurkan rumor ini. Hanya perlu buat orang tahu bahwa Biro Penjaga Kekaisaran bukanlah orang jahat, melainkan pahlawan untuk menegakkan keadilan dunia. Kemari, Le Yun. Kuajari kamu cara menjawab orang itu. Pelajar Qingzhou bersujud terima kasih atas berkah perlindungan Putri Agung dan mempersembahkan payung Wenqi. Pelajar Qingzhou bersujud terima kasih atas berkah perlindungan Putri Agung dan mempersembahkan payung Wenqi. Kalian lihat, tampaknya di semua potongan kain pada payung itu tertulis nama seseorang. Benar, itu potongan kain yang dirobek pelajar di Qingzhou dari jubah pakaian mereka dan dijahit menjadi payung. Ini untuk berterima kasih pada Putri Agung. Katanya Qingzhou dibuat menjadi tidak tenang oleh Biro Penjaga Kekaisaran. Mengapa malah menjadi berterima kasih? Karena Putri Agung ingin menyelidiki sampai tuntas, mengungkap kasus ketidakadilan. Jika bukan karena Putri Agung turun tangan, orang baik sejak lama mati, orang jahat tetap bebas. Para pejabat bersekongkol, pejabat saling melindungi. Hanya Putri Agung yang bisa menghadapi. Hal ini tidak sesuai dengan aturan. Biro penjaga tidak punya hak untuk periksa kasus. Ini melampaui wewenang. Sama saja dengan pejabat korup. Pelajar Qingzhou. Gunakan kejahatan untuk menghentikan kejahatan. Semua itu adalah kejahatan. Aku tidak mengerti apa itu aturan atau tidak aturan. Aku hanya tahu membantu rakyat menegakkan keadilan itu pejabat yang luhur dan jujur. Itu benar. Aku tahu satu prinsip, yang menghukum kejahatan dan keburukan itu pahlawan. Memang pahlawan. Lihat, payung itu indah sekali. Sungguh sesuai dengan dugaan Chow. Berapa banyak orang ini? Ada kain sutra, ada kain kasar. Menjelaskan ada yang miskin dan yang kaya. Bukan hanya nama, setiap orang juga menuliskan sebaris kalimat bijak orang suci. Yu, kamu lihat kalimat ini. Fondasi kuat dan berhemat, kemiskinan tidak akan datang. Dari mana dan apa penjelasannya? Kakak, mereka mengirimkan payung kemari bukan untuk menguji pembelajaranku. Xiaoman, bagaimana jika Chuyong ini menjadi wakilmu? Bocah itu terlihat lemah lembut, tapi wataknya keras. Cocok dengan seleraku. Bagaimanapun kamu akan memimpin pasukan perbatasan. Biro Penjaga Kekaisaran ke depannya harus menjadi senjata tajam. Lebih cocok orang yang keras dan lembut seperti Chuyong. Putri Agung saja yang putuskan. Seumur hidupku ini hanya akan mengikutimu. Baiklah kalau begitu. Nah, Xiaoman, pertama-tama menjadi komandan dulu, lalu kemudian menjadi jenderal. Kakak, besok bawa payung ini ke sidang istana, biar para pejabat lihat rasa hormat para pelajar Qingzhou terhadapmu. Lihat siapa yang berani bicara sembarangan. Yu, orang-orang seperti mereka tidak akan memiliki perubahan karena melihat payung ini. Lagi pula, payung ini bukan dibuat untuk diperlihatkan pada mereka, melainkan dibuat untuk diperlihatkan pada rakyat. Saudara Liu, bagaimana situasi di kediaman hari ini? Ayo, lihat. Biro penjaga ingin pergi menangkap pejabat besar yang mana lagi? Tidak peduli siapapun itu. Yang mereka tangkap pasti pejabat yang korup. Tuan-tuan, cepatlah makan. Bagaimanapun rakyat tidak akan ditangkap. Perkataan Nona benar. Iya, benar sekali. Iya, benar. Putri Agung perintahkan Biro Penjaga Kekaisaran mengepung Biro Keuangan Istana. Buku pencatatan akun terlihat ada masalah.
Dana banjir musim panas di Danau Huco dari atas hingga bawah telah dikorupsi. Saluran air dan tanggul waduk diperbaiki sekali saja setiap tahunnya. Wakil Tu bukan hanya tunjukkan buku pencatatan akun ini, melainkan juga menyerahkan surat-surat rahasia pribadi dengan orang lain. Kini saksi dan bukti sudah lengkap. Guru besar juga sudah tidak bisa berkata-kata. Terlebih lagi Biro Keuangan Istana pasti akan membongkar sampai ke akar-akarnya. Wakil pengawas itu sendiri juga masuk penjara. Untuk apa dia melakukan itu? Apakah sudah gila? Dia bukan sudah gila, melainkan ingin mempertaruhkan segalanya. Masih ingat pada suatu tahun di perjamuan gurun besar, ada 2 orang yang bertengkar hebat karena urusan pernikahan anak mereka. Salah satunya adalah Tianlin, pejabat tinggi Kementerian Keuangan Istana, sedangkan satunya lagi adalah wakil pengawas Tu. Alasan mereka bertengkar adalah karena kedua keluarga itu tahun lalu pernah merundingkan sebuah pernikahan, yaitu putra sulung Tianlin dengan putri tunggal wakil pengawas Tu. Sayangnya, putra sulung keluarga Tian tidak berguna. Wakil pengawas itu tidak menyukainya. Hal ini membuat keluarga Tian marah. Pada awal tahun saat Nona Tu pergi keluar, kuda yang ditungganginya terkejut hingga dia terjatuh dan patah kaki. Sejak saat itu dirinya menjadi pincang. Apa itu perbuatan keluarga Tian? Saat Nona Tu pergi keluar, dia memang benar bertemu dengan Tuan Muda Tian. Namun apakah itu perbuatan Tuan Muda Tian? Tidak ada buktinya lagi. Meski jabatan Tianlin lebih rendah dari wakil Tu, dia lebih dekat dengan guru besar. Meski dia mengadu sampai ke guru besar tidak ada gunanya. Uang yang diberikan Tianlin kepada guru besar jauh lebih banyak daripada wakil Tu. Guru besar ini bertindak dengan sangat adil. Meskipun telah memecat jabatan Tianlin, juga sulit melenyapkan kebencian di dalam hati wakil pengawas Tu. Melalui pertarungan beberapa kali ini, murid di bawah tangan Teng Yi telah berkurang lebih dari separuh. Kondisi di dalam pengadilan istana sudah sepenuhnya berubah. Tapi bagaimana Putri Agung tahu urusan pribadi dari keluarga Tian dan keluarga Tu ini? Sekarang dia memiliki biro penjaga kekaisaran. Dan mulai sekarang, hal-hal yang bisa ku ketahui juga bisa dia ketahui jika dia menginginkannya. Langkahnya kali ini sungguh bagus. Dia buat keributan seperti ini. Dia mengira sudah bisa menjadi pengendali di sidang istana. Kenapa jika dapat dukungan dari rakyat? Rakyat tidak bisa membahas urusan pemerintahan. Memiliki kehendak rakyat sebagai landasan juga telah menekan kekuatan Teng Yi. Akhirnya dia memiliki kualifikasi untuk bertaruh denganku. Kita juga sudah waktunya membuat Putri Agung tahu bahwa tidak hanya dia pemain catur di rapat istana ini. Penyakit masuk angin Tuan Muda sudah dirawat. Sudah waktunya untuk sembuh. Bagaimana dengan adik ke-9? Sudah tiba di prefektur Yunchong, sedang bergegas menuju gerbang Changping. Serigala keluarga Xi yang paling pandai menggigit orang. Bisa menggigit mati Raja Gurun Utara atau tidak, sudah tidak bisa dipastikan lagi. Rasa teh baru dari Lingnan tahun ini memang cukup bagus. Guru besar punya selera yang bagus. Putri Agung, apa kamu puas dalam memainkan sandiwara ini? Guru besar punya selera yang baik. Di istana pura-pura bermoral dan wibawa, di belakang membiarkan murid melakukan korupsi dan kecurangan. Sungguh pertunjukan yang bagus. Kita ini tidak berbeda. Bukankah kamu selamatkan Chengxia? Itu hanya untuk mengambil hati orang-orang. Setelah kepungan Xiaonan, Xianfang mengendalikan setengah pasukan kerajaan. Bahkan kaisar pun menaruh kepercayaan padanya. Sekalipun murid guru besar banyak, tapi jika ingin menggoyahkan keluarga Xi, takutnya juga cukup sulit, kan? Putri Agung datang di larut malam hanya demi mengatakan hal ini. Jika Xianfang mendapat kekuasaan, orang pertama yang disingkirkan adalah kamu guru besar pengawas negara ini. Namun bekerja sama denganku, setidaknya masih berjuang untuk bisa bertahan hidup. Lalu kamu ingin aku melakukan apa? Sangat mudah. Di sidang istana, mainkanlah peran lawan yang ingin membuatku mati. Kamu tidak takut aku ubah sandiwara ini jadi kenyataan? Jika sungguh menginginkannya, guru besar juga boleh mencobanya. Tentu saja, aku juga akan membalas dengan sekuat tenaga, memastikan agar Xianfang tidak bisa melihat adanya celah.
Belakangan ini aku sedang mempelajari Gaharu. Apa Putri Agung tahu bagian yang paling luar biasa dari Gaharu ini? Terlihat hangat dan lembut, tapi akan berkobar jika dimasukkan ke api. Sama persis seperti pertunjukan kali ini. Bukan hanya harus dimainkan dengan sangat nyata, melainkan juga harus menyisakan kelonggaran. Guru besar orang yang pintar. Tahu bagaimana harus memilih. Pertunjukan guru besar kali ini dimainkan dengan sangat baik. Memang sangat baik. Aku secara nyata telah mengorbankan murid pentingku sendiri. Pengorbanan guru besar akan memiliki hasil yang baik. Kapan itu? Sebaiknya guru besar beristirahat lebih awal. Tuan bekerja sama dengan Putri Agung hingga saat ini. Kenapa tidak bisa dapatkan keuntungan sedikit pun? Keuntungan? Tidak korbankan diri sendiri sudah termasuk bagus. Tapi sayangnya, aku tidak bisa mundur lagi dalam permainan catur ini. Putri Agung, seluruh pelaku kasus kecurangan sudah dibawa ke pengadilan. Urus berdasarkan hukum, tidak perlu memberi ampun. Putri Agung, aku baru meramal untuk Jenderal Si. Api membumbung tinggi, dikhawatirkan ada pertumpahan. Bukankah aku sudah bilang, jangan meramal untuknya? Aku hanya tidak bisa menahan diri. Apa kamu anggap laranganku lelucon? Anak kecil pun tahu menghindari pertanda buruk. Putri Agung jangan khawatir. Ramalan api bisa pertanda kemenangan besar juga. Kayu menghidupkan kobaran api. Jenderal Si mahir pakai pasukan. Bisa menjadikan keberuntungan. Putri Agung jangan marah. Aku tidak akan meramal untuk Jenderal Si lagi. Sungguh, aku berjanji. Maafkan aku, Le. Aku tidak seharusnya marah padamu. Aku tahu Putri Agung juga panik karena khawatir. Aku yang salah. Saat ini situasi belum jelas. Aku benar-benar takut. Putri Agung jangan takut. Ramalan tadi kulakukan secara asal. Tidak akurat. Jenderal Si pasti kembali dengan selamat. Putri Agung masih menunggunya. Kalian pergi saja. Di bawah kesaksian Dewa Bulan, aku Zhao hanya berharap Ju menang dan kembali dengan selamat.断肠苦枝残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想生愿低头求饶。总是有功渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无需路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为
九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊恐把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深渊低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游于途沧海，不问今朝，不问结局，我也信我道。无趣路遥，流言生于浮躁，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成